Pernah nggak sih lu lagi santai-santai, tiba-tiba motor mogok, HP rusak, atau malah harus bayar biaya rumah sakit? Panik kan? Nah, ini alasan kenapa lu butuh yang namanya dana darurat. Tanpa itu, masalah kecil bisa jadi malapetaka finansial. Tapi tenang, gue bakal kasih cara simple bikin dana darurat tanpa ribet, tanpa bikin kepala lu mumet. Mari kita bahas. Jadi gini, banyak orang mikir kalau duit itu cuma soal nabung buat liburan, beli barang keren, atau investasi biar cuan. Tapi yang sering dilupain adalah satu hal paling basic, dana darurat. Ini ibaratnya fondasi rumah keuangan lu. Lu punya atap bagus, cat kece, tapi kalau fondasinya rapuh, ya roboh juga. Bayangin lu kerja enak, tiap bulan gajian, hidup aman. Tiba-tiba, perusahaan lu ngadain PHK massal, nama lu masuk list. Tanpa dana darurat, lu langsung kelabakan. Makan gimana, bayar kontrakan gimana, cicilan gimana, ujung-ujungnya minjem, gali lubang, tutup lubang. Belum lagi kalau sakit. Lu pikir BPJS atau asuransi nutup semua? Nggak juga bro. Ada aja biaya tambahan. Obat, rawat inap, upgrade kamar, transport buat jaga-jaga. Kalau nggak ada dana darurat, lu terpaksa pakai kartu kredit. Begitu sehat, yang pusing malah tagihan. Dana darurat itu fungsinya kayak air di padang pasir. Lu nggak kepikiran butuh tiap hari. Tapi pas bener-bener haus, itu yang nyelamatin. Idealnya, dana darurat tuh 3-6 kali pengeluaran bulanan. Kalau lu single, 3 kali aja cukup. Jadi misalnya biaya hidup lu 4 juta per bulan, berarti target minimal 12 juta. Kalau udah berkeluarga, ya kaliin 6, biar aman. Kenapa lebih banyak? Karena tanggungan juga lebih banyak. Ada orang yang mikir, ribet ngumpulin sampai belasan juta, mending langsung invest aja biar cepet gede. Salah bro, investasi itu buat tumbuhin duit jangka panjang, sedangkan dana darurat buat kondisi sekarang. Kalau lu taruh semua duit di saham atau kripto, terus tiba-tiba butuh, bisa jadi harga lagi turun. Lu jual rugi, sakit hati, masalah nggak selesai. Selain itu, dana darurat juga bikin mental lu lebih tenang. Serius deh, hidup tuh banyak kejutan. Pas ada dana darurat, lu lebih pede ambil keputusan. Misalnya, lu pengen resign dari kerjaan toksik. Kalau ada dana darurat 6 bulan pengeluaran, lu bisa cabut dengan tenang sambil cari kerja baru, tanpa dikejar-kejar tagihan. Satu hal lagi, dana darurat itu bukan soal nominal gede kecil, tapi soal rasa aman. Misalnya, orang dengan biaya hidup 2 juta per bulan, punya 6 juta dana darurat aja, udah cukup bikin lega. Jadi jangan ngerasa minder kalau baru bisa kumpulin sedikit. Yang penting ada, dan konsisten nambahin. Jadi intinya, dana darurat itu bukan cuma tabungan cadangan. Dia tuh perisai, benteng, dan safety net lu dari segala badai finansial. Punya dana darurat bikin lu bebas dari drama utang mendadak, bikin pikiran lebih santai, dan bikin lu berani ngambil keputusan hidup yang lebih sehat. Orang sering mikir bikin dana darurat itu ribet, harus langsung gede, kayak ratusan juta. Padahal sebenarnya simple banget kalau lu tahu caranya. Kuncinya bukan langsung punya banyak, tapi gimana caranya lu konsisten nabung dikit demi dikit, sampai akhirnya targetnya kecapai. Pertama, lu mulai dari angka kecil, tapi rutin. Gak usah gengsi bro. Misalnya tiap bulan gaji lu 5 juta, sisihin 5% aja. Itu cuma 250 ribu. Kedengeran receh? Iya. Tapi kalau lu jalanin setahun, udah 3 juta lebih. Apalagi kalau lu disiplin naikin jumlahnya tiap beberapa bulan, pelan-pelan jadi lumayan. Kedua, lu harus pisahin rekening. Jangan dicampur sama rekening buat jajan atau bayar tagihan. Kalau dicampur, yakin deh, lama-lama kepake juga. Bikin rekening khusus dana darurat, jangan pakai kartu ATM biar nggak gampang ditarik. Jadi kalau lu kepengen jajan, effortnya lebih gede dan bikin males ngambil. Itu yang bikin dana darurat lu aman. Ketiga, pakai metode yang gue sebut escalating saving. Jadi gini, misalnya awalnya lu nyimpen 100 ribu per bulan. Nah, 3 bulan berikutnya naikin jadi 150 ribu, terus 200 ribu, dan seterusnya. Lama-lama tanpa sadar, jumlah yang lu tabung makin besar. Plus, lu juga terbiasa hidup dengan uang sisa yang lebih sedikit, jadi nggak terlalu berasa ngurangin gaya hidup. Keempat, taruh duitnya di tempat yang aman dan gampang dicairin. Namanya juga dana darurat, artinya harus bisa dipakai kapan aja kalau ada kejadian tak terduga. Jadi jangan taruh di saham atau kripto. Bisa-bisa pas lagi butuh, harga lagi hancur.
Mending taruh di tabungan biasa, deposito jangka pendek, atau e-wallet yang gampang ditarik. Pokoknya, likuiditas itu penting. Kelima, otomatisasi nabung. Kalau bisa, bikin auto debit langsung dari gaji lu. Jadi tiap kali gajian, langsung kepotong buat dana darurat sebelum sempet lu pakai buat jajan. Cara ini ampuh banget, karena lu nggak perlu mikir lagi. Duitnya udah diselamatin duluan. Dan yang paling penting, lu harus jaga mindset. Jangan mikir, ribet atau kecil banget tabungannya. Ingat, ini bukan soal gede kecilnya duit, tapi soal kebiasaan dan rasa aman. Dana darurat itu kayak payung. Lu nggak selalu butuh tiap hari, tapi pas hujan, lu bakal bersyukur punya. Kalau lu konsisten, dalam setahun atau 2 tahun aja, lu bisa punya dana darurat yang benar-benar bikin hidup lu lebih tenang. Jadi nggak ada lagi tuh drama minjem sana-sini pas ada masalah mendadak. Lu bisa ngadepin hidup lebih pede, karena ada benteng finansial yang siap jagain lu kapan aja. Sebenarnya bikin dana darurat itu gampang, tapi yang bikin susah tuh bukan mulainya, melainkan konsisten jalaninnya. Banyak orang semangat di awal, nabung 2 atau 3 bulan, habis itu kendor. Uangnya kepake, niatnya hilang. Akhirnya balik lagi ke nol. Nah, biar nggak kejadian kayak gitu, lu harus punya trik buat jaga konsistensi. Pertama, ubah mindset lu. Jangan lihat dana darurat sebagai beban yang ngurangin gaya hidup. Anggap itu kayak proteksi diri lu sendiri. Lu bayangin, tiap lu transfer duit ke rekening darurat, itu sama aja kayak beli rasa tenang. Jadi lu bayar diri lu sendiri supaya nggak panik kalau ada masalah. Mindset ini penting banget biar lu nggak gampang nyerah. Kedua, atur target yang realistis. Jangan maksa langsung punya dana darurat 6 kali pengeluaran bulanan kalau baru mulai. Itu bikin stres. Mulai dari target kecil aja dulu, misalnya 1 juta, terus naik ke 3 juta, 6 juta, sampai akhirnya nyampe target ideal. Kalau targetnya kecil-kecil, tiap kali kecapai, lu dapat rasa puas. Itu bikin lu makin semangat lanjut. Ketiga, buat sistem yang bikin susah godain diri sendiri. Misalnya, rekening khusus tanpa ATM atau e-wallet yang jarang lu pakai. Semakin ribet proses ngambil uangnya, semakin malas juga lu buat pakai. Jadi dana darurat bisa lebih aman. Keempat, otomatisasi tabungan. Kalau bisa, atur auto debit dari gaji lu tiap bulan. Jadi duit langsung kepisah tanpa lu sempet pegang. Konsistensi itu lebih gampang dijaga kalau lu nggak harus mikir manual tiap bulan. Kelima, kasih reward buat diri lu sendiri. Contohnya, tiap kali lu berhasil nabung 3 bulan berturut-turut, kasih hadiah kecil buat diri lu. Entah makan enak, beli kopi premium, atau hal kecil yang bikin seneng. Jadi nabung nggak kerasa kering, tapi ada rasa fun-nya juga. Keenam, evaluasi rutin. Minimal setahun sekali, cek lagi kondisi lu. Apakah pengeluaran bulanan lu naik? Kalau iya, target dana darurat juga harus naik. Evaluasi ini bikin lu sadar, kalau dana darurat itu bukan sekali jadi, tapi proses yang harus selalu diupdate sesuai hidup lu. Terakhir, lu harus disiplin bedain antara darurat sama keinginan. Banyak orang bilang darurat padahal cuma karena lihat flash sale. Bro, itu bukan darurat. Darurat itu kalau lu sakit, kehilangan kerjaan, atau ada kejadian gak terduga yang benar-benar gak bisa ditunda. Kalau lu bisa jaga disiplin ini, dana darurat lu bakal selalu siap pas lagi dibutuhin. Intinya, konsistensi itu soal kebiasaan, bukan soal gede kecilnya duit. Semakin sering lu lakuin, semakin otomatis jadi bagian dari hidup lu. Nanti lu bakal kaget sendiri pas lihat saldo dana darurat lu udah gede tanpa kerasa. Jadi intinya, bikin dana darurat itu simple kok. Mulai kecil, konsisten, dan tahu cara make-nya. Kalau lu udah punya pondasi ini, keuangan lu bakal jauh lebih tenang dan siap buat langkah-langkah lebih gede kayak investasi atau mulai bisnis. Oke, itu aja buat video kali ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar, lu udah mulai bikin dana darurat belum? Atau malah masih bingung? Gue bakal jawab pertanyaan lu di sana. See you di video berikutnya, bro.